tanya dulu, saya dulu ya Pak ya, ngawali ya Pak ya. Pripon ya. Apakah beberapa pelukis kan memang ada yang harus begini, pakainya itu harus begini. Misalnya contoh, saya pernah dengar ada yang begini. Bebas saja ya. Loh aku dikandani yo, orang saya ngomong ngono, jadi itu pelukis senior kata. Menurut Pak Aryo, pripun Pak Aryo hal-hal seperti itu? Ya, ini persoalan yang saya kira menarik ya untuk didiskusikan. Ini juga pandangan saya. Sebenarnya memang kita perlu menjelajahi dulu ya, berbagai kemungkinan atau apa yang sudah kita pahami, kita ketahui, kita coba. Misalnya tadi melukis pertama kuas ya kuas. Ono sing nganggo palet nyoba pakai palet. Ada yang model diciprat-ciprat wah nyoba ciprat-ciprat. Menurut saya perlu dijelajahi kalau itu memang menarik. Nah, nanti pada akhirnya kita sendiri yang akan bisa memilih. Saya lebih kok, wah ketika saya pakai palet. Nah, monggo itu dikembangkan, ditekuni sampai katakanlah mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dari berkarya itu sendiri. Itu kalau saya. Jadi tidak ada salahnya kita menjelajahi macam-macam yang baik yang konvensional, artinya yang biasa dilakukan oleh para pelukis, maupun yang mungkin non konvensional, tidak biasa kok misalnya melukis dengan cara di finger painting ya pakai tangan gitu, boleh aja. Pak Afandi itu kan luar biasa pakai telapak tangan dari tangan diprotote gitu ya. Tadinya ya pakai kuas biasa, tapi akhirnya dia memilih cara itu yang paling seret akhirnya kan itu. Jadi menurut saya tidak harus sekap gini ya, kita sendiri itu ya kadang-kadang punya rasa jenuh juga. Memang tadinya ini pilihan saya pakai palet, tapi lama-lama bisa juga jenuh loh. Nah kalau jenuh ganti cara ya nggak apa-apa, menurut saya sah-sah saja. Jadi tidak ada yang mengharuskan ini palet ya terus kudu palet. Sebenarnya tergantung kita ya. Sekarang ini sedang apa? Orang itu kan selalu berkembang, berubah. Nonton pameran lu kok langsung ngono ya. Apik banget. Saya kepengen itu, saya nyoba. Loh kok enak, terus ya, gitu nggak apa-apa. Menurut saya gitu. Jadi tidak harus dari awal sampai akhir begitu terus. Kira-kira begitu. Itu pandangan saya. Monggo yang lain terangkan. Matur suwun penjelasannya Pak Aryo. Teman-teman ada yang mau tanya enggak? Harus loh ini. Nah, ora enggak? Anu loh. Ora lulus loh. Masukan. Ora untuk pameran loh. Saya ini kan ada tamu dari Jogja Pak. Banyak ini nih kelompok ada Mas Klowor yang kemarin baru berpameran ya. Kebetulan kemarin Mas Klowor ini juga menekankan ke sketsa lukisan judulnya. Tadi juga saya lihat ini ada Mas Risman, ada Mas Dias, tadi Mas Kadir mana tadi ada ya. Ya tadi juga nyeket. Walaupun mereka itu sudah mengeksplor lebih dari itu, tapi tetap nyeket ya. Saya mau nanya ini Mas Risman ya. Gimana Mas pendapatnya melihat karya-karya Pak Aryo ini? Atau apalah Mas Klowor aja ya. Ini malah pakak-pakakan. Terima kasih Pak Aryo. Sengaja kami teman-teman berempat dari Jogja, saya, Gusmen, Dias dan Kadir hadir di Semarang ini memang kepengen menikmati karya-karya dari Pak Aryo. Saya salut pencapaian dari dulu hingga sekarang sangat konsisten dengan bermain sketsa. Dan tadi pas kita mau foto juga sempat Pak Aryo bilang, "Kuki wes
tua yang anu ngene ora tua Pak sing nembe keset-keset ta. Semangat Pak Arya dan sukses. Saya sangat bangga dengan pencapaian, apalagi melihat sketsa-sketsa ini betul-betul menjadi dasar kita untuk berproses apapun. Dan saya pikir juga kita yang masih di bawah usianya jauh jangan sampai kita kalah. Kita harus mendapatkan spirit dari Pak Aryo. Saya pikir begitu. Terima kasih untuk supportnya Pak Aryo untuk bisa memamerkan karya-karya ini supaya kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Matur suwun Mas Klowor. Betul sekali ya. Kita kan memang butuh figur-figur seperti Pak Aryo, seperti Mas Klowor dan banyak lagi yang memberi semangat kepada teman-teman untuk terus berkarya. Bener Mas, sing liyane keset ya. Aku yuk keset ya Mas. Mungkin ada lagi teman-teman. Sebentar Mbak. Nggih, oh nggih Ya, tanggapan balik. Nggih. Ya, tentu sekali lagi terima kasih ini Mas. Mohon maaf Mas Klowor ya, lebih populer sebagai Mas Klowor. Tapi seringkali saya agak sungkan itu kalau harus menyebut Mas Klowor. Maaf Mas. Terima kasih atas apresiasinya. Tapi ya begitulah Mas, ini saya itu sebenarnya kan latar belakangnya sebagai pengajar. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami juga bagi teman-teman sekalian. Jadi saya mungkin perlu harus menjajal macam-macam gitu ya, walaupun akhirnya saya harus seperti itu. Jadi karena saya di pendidikan, dunia pendidikan, jadi sedikit atau banyak ya belajar bagaimana sih bentuk itu, misalnya yang realistis, bagaimana bentuk yang impresif, bentuk yang ekspresifistis, atau yang dideformasi atau bahkan transformasi. Yang anak-anak muda sekarang kan pada suka yang transformasi ya. Jadi menurut saya bentuk itu kan bisa realistis, bisa distilisasi, digayakan. Dulu banyak saya punya karya-karya yang model stilisasi gitu. Karena saya pecinta wayang, saya itu sangat mengagumi wayang itu sebagai satu kalau Leonard itu kan mengatakan stilisasi yang canggih, stilisasi yang sangat tinggi, yang sangat jauh wayang. Tapi kan jarang diantara kita yang menghargainya sendiri, misalnya dengan wayang. Wayang itu sebenarnya deformasi yang luar biasa menurut saya. Coba lihat muka dari samping tapi mata tetap dua misalnya, itu deformasi. Ya, wayang beber coba perhatikan, bibir atasnya itu terlihat dari depan, tapi bibir bawahnya digambar dari samping, deformasi sebenarnya. Loh, Picasso itu awal abad 20 deformasi sampai dikatakan penemu dimensi keempat. Awal abad 20 dilulukan oleh kritikus. Ya nggak apa-apa. Tapi orang Jawa ratusan tahun sebelumnya sudah bikin deformasi. Orang Jawa. Ya cuma kita kan ya seringkali, ini mungkin ya pendapat saya selama ini mempelajari sejarah seni rupa yang kita, itu kesalahan tanda petik menurut saya para pelopor seni rupa modern Indonesia dulu. Mengapa? Karena mereka berpandangan, ya saya bisa memahami, karena menjelang kemerdekaan kepengen menunjukkan rasa diri sebagai bangsa sejajar dengan orang barat yang menjajah. Mereka getol, ingin yang modern, ingin seperti mereka bisa, sehingga menafikan seni tradisi kita. Padahal sebenarnya banyak khasana seni rupa tradisi kita yang unik-unik, yang sebenarnya perlu kita pelajari dan kita ambil inspirasinya. Baru belakangan aja pelukis-pelukis kita itu menghargai seni tradisi. Tahun 91 ketika ada kias pameran promosi kebudayaan di Amerika Serikat, ya 2 tahun. Ceritanya misalnya dari Pak Sudarso SP yang langsung menjadi kepanitiaan waktu itu, di Amerika
Ini seni rupa ya. Karya-karya modern yang seperti Pak Avandi Sudjoyono dan kawan-kawan yang kita lulukan itu, yang kita anggap hebat katakanlah ya, pelopor, waktu dibawa ke Amerika mau dipamerkan, ternyata banyak museum galeri yang menolak. Kami sudah punya yang seperti itu. Ekspresionisme ini enggak punya. Tapi galeri dan juga museum-museum berebutan menawarkan diri untuk memamerkan sing tradisional, batik, lukis kaca, wayang kulit, and so on. Artinya apa? Loh, seni tradisi kita itu sebenarnya luar biasa juga, dan itu dihargai di mancanegara. Tapi di kita sendiri kan dianggap, wah itu kuno, ora usah dipelajari. Nah maaf, Pak Sudjoyono CS, terutama dulu kan juru bicaranya Pak Sudjoyono, tinggalkan tradisi kan gitu. Ayo, ini modern. Dulu kan pernah polemik budaya itu tahun 30-an. Kemana kesenian kita? Ada yang mengatakan, wah kita harus mencari kesenian Indonesia gitu ya. Sudjoyono mengkritik lukisan-lukisan bangsane Abdullah Syobroto, termasuk Basuki anaknya itu. Wah itu turistik, niru-niru pelukis asing yang kesini kagum terhadap keindahan alam. Jelek, kan gitu ya. Wah lalu dinafikan semua lukisan-lukisan begitu. Wah terus muncullah kita melihat yang itu, yang teman-teman persegi itu kan. Padahal sebenarnya mereka ya tertarik Van Gogh, tertarik ini sama saja sebenarnya. Menurut saya, ini pandangan saya ya. Tapi dalam pelajar sejarah sini selalu begitu. Ya saya tetap menghargai para pendahulu itu, perintis atau pelopor seni rupa modern ya. Tetapi menurut saya sangat disayangkan menurut saya ya, karena menafikan seni tradisi kita yang sebenarnya luar biasa. Lihatlah topeng-topeng Batak, topeng Udo Kalimantan, topeng Jawa, Panji aja macam-macam gitu. Kayak Cirebon, kayak Jogja, Solo, Madura, Malang. Saya bikin buku itu, Seni Rupa Nusantara. Monggo dicari ada atau enggak di Gramedia. Itu terbitan tahun berapa ya? Ya sayangnya buku saya itu tidak ditaruh di rak yang bangsane ilmu sosial atau budaya, dicampur buku-buku fotografi gitu, jadi banyak yang nggak tahu. Saya menulis Seni Rupa Nusantara. Saya ingin menunjukkan bahwa ini loh, karya-karya seni rupa tradisi kita itu bagus sekali. Penjenengan mungkin belum mengenal yang namanya Sulasno, pelukis kaca dari Jogja, ya, atau misalnya Rastika, pelukis kaca dari Cirebon, atau mungkin yang Bali itu Kamasan itu. Tapi lebih mengenal Van Gogh, Picasso, Jackson Pollock ini dan sebagainya. Menurut saya sangat ironis. Ya, kesenian kita sendiri perlu dong kita pelajari gitu ya. Menurut saya gitu ya. Nah, setelah tahun 90-an itu baru kita lihat purba-purba muda. Banyak yang seni rupa kontemporer terinspirasi seni tradisi kita. Lihatlah Iridono ya, wayang kan yang menjadi ininya, inspirasinya misalnya dari Yati Swadi, dari lukisan kaca Cirebon dikembangkan menjadi begitu. Sunaryo yang pematung ITB itu pernah membuat serial serigrafi tentang citra Irian. Karena kekaguman beliau terhadap topeng-topeng dan ukiran asmat. Luar biasa karyanya. Ya itu saya pikir terjadi tahun 90-an setelah Tiasi. Jadi kembali terima kasih Mas Howard atas apresiasinya. Ya tapi begitulah. Jadi ini latar belakang saya sebagai pendidik. Jadi bukan kesenimanan dalam tanda petik ya. Mungkin kalau saya tidak sebagai pengajar, saya mungkin lebih menekuni lagi, lebih serius lagi untuk berkarya. Tidak hanya untuk ekspresi diri, tapi mungkin juga untuk manajemen seni ya. Saya jual misalnya. Ini kan hanya untuk senang-senang saja saya, ya kan?
apakah diminati orang atau tidak itu nomor kesekian ya aja, karena latar belakang saya cuma itu tadi, hanya sebagai pengajar lalu saya ya sekadar melepaskan diri ya, karya saya begitu itulah ya, mungkin tidak kemedol atau mungkin ya terlalu manis-manis lah yang menurut saya kan sah-sah saja melukis itu dari segi estetika saja yang dikejar. Ada loh sekarang, ya tidak sekarang juga ya, seni rupa kontemporer itu kan wah yang penting pesannya, idenya kan gitu ya, malah sampai berkembang seni konsep, yang penting konsepnya tok, wujudnya kayak apa ya mbuh, terserah monggo gitu ya. Jadi itu pemikiran saya, tapi saya menikmati juga karya-karya yang tidak senafas dengan saya itu ya. Abstrak pernah saya coba, deformasi dan sebagainya pernah ya, tapi mungkin akhirnya saya ya begitu itu, lalu begitu yang kebanyakan ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas. Matur suwun Pak Aryo, banyak ilmu yang didapat. Ada yang mau tanya? Terima kasih kepada Pak Aryo. Mungkin kami mewakili dari SSW sendiri mengucapkan banyak terima kasih karena kehadiran Pak Aryo di SSW ini sedikit banyak telah memberikan warna dan pemahaman tentang sketsa, meskipun secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, mohon sketsa harian Pak Aryo bisa dibukukan untuk bisa kita atau kita pelajari bersama-sama teman-teman ini, karena 2 buku yang kemarin itu sudah kita miliki semua, hampir semua sudah memiliki juga Pak Aryo. Dan mohon juga kepada Pak Aryo bisa menerbitkan lagi seni Nusantara tadi Pak, untuk diadakan ke teman-teman SSW ini, karena itu sangat penting sekali bagi kami untuk menambah referensi. Mungkin demikian Pak Aryo, kesempatan kami untuk tidak bukan masukan demikiannya, sekedar keinginan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aryo menanggapi. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini Mas, saya setelah pensiun itu justru memang lebih banyak menulis ya ketimbang berkarya. Berkaryanya ya senang kumpul-kumpul dengan teman-teman muda itu, sketsa bareng itu. Tapi sejak ada pandemi, terus terang mohon maaf saya tidak aktif. Saya tahu diri karena saya sudah tua, jadi gampang rentan tentunya, sehingga saya jarang sekali sekarang ini mengikuti kegiatan teman-teman. Saya sangat kepingin sebenarnya kalau teman-teman, wah ini kumpul di Kota Lama ya. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelum 20 itu ya, saya kan selalu datang asal tahu. Tapi sekarang saya harus menahan diri karena saya menyadari sudah tua ya. Jadi saya memang harus menjaga diri. Jadi mohon maaf saya jarang keluar apalagi ya. Tapi sejak pensiun justru saya lebih suka menulis karena saya merasa ada kesempatan untuk menulis. Gitu ya. Saya sebelum pensiun itu hanya menelurkan 2 atau 3 buku ya, Ornamen Nusantara terbitan 2009 itu yang rupanya juga banyak disukai. Kemudian saya kembangkan tesis saya, ya, saya sekolah itu kan sudah tua ya, dulu sibuk ini menjadi pejabat dedean kan paling ini ya, sehingga nggak sempat ini itu. Sekolahnya itu saya baru umur 50-an tahun, 2001 saya sekolah S2. Nah, tesis saya kembangkan, saya meneliti di Keraton Jogja. Keraton Jogja itu ada ornamen-ornamen yang menurut saya sungguh luar biasa, karena dikaitkan dengan Condro Sengkalan. Nah itu saya bukan sudah judulnya Rerupa Sengkalan, diterbitkan oleh penerbit Ombak Yogyakarta 2011
13 atau berapa itu ya. Itu sebenarnya tadinya tesis saya 2000-an awal. Saya orang Jawa bikin ornamen itu tidak sembarang ornamen untuk kepentingan indahan, tapi ada maksudnya. Misalnya kalau pendidikan ke Jogja, ke keraton, dari alun-alun utara melihat pagelaran gedung yang paling depan, itu ada gambaran di sana biawak dan lebah 5. Itu sebenarnya sengkalan mumet ya kan. Artinya apa? Tanda angka tahun Titi Mangsa yang diwujudkan dalam gambar, dalam relief. Itu dibaca Poncogono Saliro Tunggal. Saliro itu biawak. Bermakna tahun 18 Poncogono, Ponco sudah jelas 5 ya, Gono 6. Ya ada aturan-aturannya memang sengkalan itu. Sehingga itu dibaca tahun 1800 itu tadi 65. Itu waktu pemugaran pagelaran. Masuk lagi ada nogo, terus ekornya membelit cakra, nogonya pakai udeng-udeng seperti pendito, dibaca Pandito Cokro Nogowani. Itu ya angka tahun, menunjukkan tahun berapa itu di. Nah, D1 membangun keraton Jogja ditandai dengan sengkalan mumet yang ada di gerbang Kemagangan. Mau masuk pusat keraton dari arah selatan, itu ada gerbang namanya Kemagangan. Itu kita masuk gitu, pintu ada tirai tembok, di atas tembok ada ornamen naga yang ekornya berbelitan, lalu menjadi populer ya, banyak diadopsi di gayor-gayor gamelan itu ya, gantungan gong kan banyak, ornamen naga. Nah itu sebenarnya Titi Mangsa berdirinya Keraton Jogja, dibaca Dwinogo Rasa Tunggal, Dwi loro Nogo 8 Rasa 6 Tunggal 1. Jadi itu 1682 Soko atau 1756 berdirinya Keraton Jogja. Jadi satu. Arti harafiahnya juga bagus, karena naga itu yang menghadap ke kiri itu yang betina, kanan yang jantan. Jadi itu sebenarnya 2 ekor naga yang sedang mengadu cinta kasih, bermain cinta. Makanya disebut Dwinogo Rasa Tunggal, menyatu rasa. Loh, itu hebat nih. Iya, Dwinogo Rasa Tunggal. Nah, itu 1756 Masehi. Ya. Dan kalau penjenengan Merani, mungkin Mas Nanang ya yang kita orang-orang Jogja, matanya coba, mata naganya itu. Mata naganya kan tidak seperti naga Bali, liar-liar ya, kan yang Rasa Tunggal itu. Menikmatinya Rasa Tunggal itu sampai liar-liar gitu. Liar terus aku. Itu contoh ya. Jadi tradisi kita itu luar biasa. Banyak contoh-contoh begitu. Di Candi Suko, para sejarawan itu kan juga mengira-ira tahun Candi Suko Kupiro hanya karena relief yang di gapuronya itu ya, yang kemudian dibaca Gapuro Buto Anahut buntut itu ekor. Jadi itu digambarkan raksasa yang gigit buntut ular di Gapuro. Itu angka tahun ya. Sehingga kita baca sejarah itu, Candi Suko itu didirikan tahun 1359 Soko. Ya, itu sekedar contoh saja ya, seni-seni tradisi kita. Jadi Mas, saya lebih banyak menulis ya. Setelah pensiun itu, antara itu yang saya hasilkan sebelum pensiun. Tapi setelah pensiun itu saya kan mencoba gawe macam-macam ya.
anatomi plastik saya tulis yang dulu pernah saya ajarkan di sekolah, di kuliah ya. Gambar manusia pernah ya, model mungkin ya teman-teman punya, saya nulis bukunya. Yang belakangan itu yang sketsa apa dan bagaimana itu, karena banyak teman-teman aja yang minta, Pak mau nulis tentang sketsa ini, waduh aku kira-kira apa ya payu gitu. Ini ada yang minta lagi loh Pak. Kalau nulis buku itu hanya kepuasan terus terang. Kalau mengharapkan finansial, wah, jangan meniru saya nulis. Itu ya berkarya aja seperti Mas Kolor, Mas Nanang dulu. Karyanya berjut-jut gitu. Enggak ini juga enggak terlalu lama. Saya nulis setahun paling siji naskah gitu ya. Itu. Jadi ada yang mengapresiasi itu, saya sudah senang sekali sebenarnya. Hanya untuk ya membagikan pengalaman. Barangkali ada yang mau membaca. Tapi seringkali para mahasiswa seni rupa atau teman-teman seni rupa itu kan, wah, buku ora penting teori. Ayo sapa sing penting praktek kan gitu. Sing sok bolos itu Pak ya biasa. Iya, itu biasa. Saya sudah menghadapi mahasiswa banyak itu pengalaman itu. Ya, Sing guyu-guyu mahasiswa. Bener, teori wah gitu. Ya wes lah. Jadi kalau tadi himbauannya nggak ditulis itu saya sok mikir kedua kali gitu loh Mas. Apa ya ono sing butuh gitu saja. Saya nyoba. Sekarang ini yang sedang saya tulis wayang beber, tapi dari segi seni rupa. Ya doakan, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan. Ya kurang sedikit sih katanya. Wayang beber itu sebenarnya ilustrasi yang tradisional yang menurut saya luar biasa. Gambar cerita yang luar biasa menurut saya. Nggih, pangestu ini saja, mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan dan Amin. mencoba Nggih. menulis apa yang saya ketahui. Nggih. Matur nuwun. Itu tapi sangat ini loh Pak Arya tadi bilang ojo nyontoh aku nulis, tapi ini sangat berguna bagi banyak orang loh Pak. Pahalanya gede banget gede. Mas Mereka Murdok. sinau nogo, bener loh. Ini penting. Mas Murdok mungkin punya pandangan. Oh iya, Mas Murdok. Itu seniman kontemporer kita. Pelukis, pemusik, petani. My brother. Oh, pemasak. Pemasakannya jos. Iki tolong kan nih. Oh, hebat itu karyanya. Oh iya itu. Ayo ngadeg. Gondrong permanen. Alah foto. Ya, Kenalkan Mas, berdiri Mas. diri Mas. Oh ngadeg Mas. Aku dengerin undang Mas loh ini. Ya, pertama saya ucapkan selamat buat Pak Aryo atas pamerannya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya nemu karyanya Pak Aryo yang tahun 75 atau Ya 70-an lah. Udah lahir bro. 77 deh Pak. Nah, kebetulan karena tetangga saya itu dulu dosennya Pak Aryo. Wah. Ya terus putranya itu berteman baik dengan saya, ternyata masih menyimpan karyanya Pak Aryo. Nah itu langsung tak ambung yuk itu karyanya itu. soalnya karyanya itu bagus banget. Jadi memang saya langsung kontak Pak Aryo pada waktu itu. Pak Aryo bisa langsung nebak, oh ya itu pasti dikoleksi sama Pak saya lupa namanya. Pak Kuntaji. Ya, tapi bahwa dari dulu garis Pak Aryo dari tahun 70-an itu sampai sekarang masih konsisten, masih bagus. Ya. Bisa untuk contoh teman-teman sih bahwa Pak Aryo berkarya sudah sudah 40 tahun lebih, bahkan saya belum lahir gitu. Dan sampai sekarang menginspirasi banyak teman-teman muda di sini, terutama teman-teman di SSW karena lama banget Pak Aryo ikut nyeket on the spot sama SSW atau USK, yaitu saya juga
teracuni sama Pak Aryo, termasuk Pak Aryo dan Mas Rudi itu yang meracuni saya untuk gambar on the spot. Pada waktu itu saya sih gambar on the spot. Tapi terus akhirnya memang nyeket on the spot itu ternyata nggak semudah yang saya bayangkan Pak awal-awal itu, karena terlalu lama di studio, hanya gambarin di studio tok gitu. Nah, saya harap sih bahwa karya-karya Pak Aryo selalu menginspirasi teman-teman di sini sepanjang waktu. Itu aja Pak. Terima kasih. Nambahin sedikit dari Rudi Murdoch. Ini saya pernah ada yang ngomong gini Pak, wah hebat ya, Dewani Sketwe kumpul bocah-bocah kayak gitu. Keren ya, resi Maha Guru besar, imam besar apa nih? Iya. Dan sekarang itu banyak dewa-dewa lain juga ini ya. Ini dewa-dewa semua ini. Kumpul ya. Kasepuhan. Cek nom yo iki. Cek bocah. Kanoman. Sing nyubi-nyubi, malsu nyubi, bareng ketok-ketoke nyubi padahal wis suwi. Itu ada rasa gini loh Pak, mungkin ya di beberapa daerah lain tidak seperti itu. Senior itu kadang kalah gambar karo junior opoan gitu. Tapi Pak Aryo kita melebur dengan kita itu. Bahkan ikut battle nyekat bareng dulu juga ya Mbak Agustin ya, kita bareng-bareng dari zaman dulu, dari C6 nanti C6 lah ya Mbak ya. Itu benar-benar ini Pak, membuat kita itu bangga, terinspirasi, semangat, bahkan sampai sekarang ya. Ada Pak Aryo di antara kita itu buat kita bangga sekali. Nah, Pak Aryo, ada teman-teman yang lain? Pak Budi Sarwanto tadi buka ngomongnya Siti ya. Kudu akeh lho. Ya, terima kasih. Kalau dipaksa ngomong ya. Dipaksa apa enggak? Ya, saya kan baik hati Pak. Oh ya. Sukanya dipaksa berarti. Dipaksa. Ya, saya sangat bangga hatinya karena apa tadi tersepuh gitu ya. Nggak enak itu, tapi senior lah ya tadi istilahnya. Juga saya sendiri secara pribadi sendiri semangat gitu ya. Memang saya masuk di SSB kan sejak 2015 gitu ya. Lihat coretannya Pak Aryo, saya kenal sejak beliau ngasih kuliah di papan tulis gitu, garisnya ajak ya, cepat. Jadi juga pelajaran bagi kita. Jadi tangan kita itu kan beda-beda, tapi nyoretnya kalau bisa kita melatih menggores itu terus menerus gitu, sehingga menjadi satu karakter. Itu di sisi lain. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Pak Aryo kan sudah sekian puluh tahun gitu ya, masih punya semangat itu. Tadi juga mau bikin buku apa Pak tadi Pak, yang terakhir wayang beber gitu. Pertanyaan, kira-kira yang belum terpenuhi apa lagi Pak? Yang mau ingin belum sampai sekarang belum tercapai. Tadi kan tesisnya diperdalam lagi. Kalau tesisnya tadi itu dilanjut terus dengan kajian akademik, jadi dokter Pak, jadi disertasi Pak. Iya itu pakai, kalau istilah penelitian dia pakai riset kualitatif, ada bahasa semiotik gitu kan. Nah, di Jogja itu sangat kuat culture-nya. Jadi kemarin saya juga baru cerita sama Mas Doni, habis 3 hari di Jogja itu saya nyeket, tapi mulai mencari dalam di balik sket itu ada apa. Iya kan? Iya. Terawang. Ini pelajaran bagi SSW itu. Intinya apa Pak? Gotong royong, kolaborasi. Kalau kita tidak
gotong royong, nggak kolaborasi, ya nanti SSW ya gini-gini aja gitu kan. Jadi kita harus membuat satu kolaborasi. Jadi ternyata di Jogja itu yang berkolaborasi itu yang bisa bertahan hidup. Kalau yang single factor, apalagi kasus pandemi ini, dia langsung kolaps ya. Nah kira-kira gitu. Pertanyaannya sebenarnya apa yang belum dicapai dan itu diinginkan Pak Karyo, mumpung masih sehat, kita doakan semoga tetap panjang umur, sehat. Kita bisa memberi inspirasi bagi yang muda-muda ini, yang di depan ini, yang keset-keset gitu ya. Saya kira itu Mbak Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Aryo ditanggapi. Pak, kalau keset-keset menurut saya kok tidak ya. Ya khususnya teman-teman saya yang di Semarang ini, baik SSB maupun Kolcai ya. Karena saya lihat wah semangatnya masih menyala-nyala, berbuka-buka. Masa pandemi tidak ambil pusing. Pokoknya menurut saya tidak keset, betul. Sungguh saya sangat mengapresiasi ya semangat teman-teman dan ini loh seneng mencoba dan perkembangannya itu yang membanggakan saya. Banyak yang maju pesat, bener. Nah kalau kemudian ditanya tadi apa yang belum tercapai ya apa ya Pak? Ya kepenginnya sih masih awet, lalu masih senang kumpul-kumpul dengan yang muda-muda, terus rame-rame, gambar bareng. Tentu yang ringan-ringan yang bisa saya lakukan. Artinya ringan itu ya bahannya sederhana, ukuran nggak terlalu besar. Ya malum lah ya, tenaganya kan sudah beda dengan yang muda-muda. Jadi kepenginnya gitu, masih senang kumpul-kumpul, ayo gambar bareng. Itu sangat membahagiakan sebenarnya. Sayang sekali. Mari kita berdoa pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir. Ya, Amin. ya, sehingga kita bisa guyup lagi seperti tahun-tahun kemarin. Ya. Apalagi dengan sekarang tambahnya dengan Mas Nanang dari Jogja, Mas Klowo mau pameran di sini, itu menurut saya memperkaya karena wawasan kesenian teman-teman dan saya sendiri. Jadi saya seneng itu. Jangan dikira saya nggak belajar. Saya belajar dari teman-teman yang muda-muda. Ini kesukaan ini. Mampu tinggi. Ya, senang saya. Betul. Jadi saya juga belajar dari saya. Ya, cuma ya itu tadi kemudian tidak dapat. Kalau soal nulis itu ya katakanlah mengalir saja Pak. Saya kepingin ini sebab dulu waktu mengajar itu habis untuk tugas-tugas yang sifatnya administratif, perencanaan pelajaran, bimbing mahasiswa itu sampai udah bimbing nulis itu ya biasa ya. Anak-anak saya mahasiswa seni rupa itu tadi karena berpikiran buku ora penting, teori ya, yang penting prakteknya ya gitu saja itu. Terlalu mengandalkan itu sehingga wegah maca, wegah nulis, sehingga ketika harus nulis skripsi atau apa itu itu terus terang itu ya. Saya mengalami Kok enggak payu loh itu Kang Dadake. Nah, pengalaman saya bandingkan dengan yang di arsitektur. Arsitektur itu ya berkarya, tetapi berkonsep terus dituliskan, dideskripsikan walaupun dalam bentuk bagan-bagan, mereka lebih terlatih. Saya membantu di Undip 20-an tahun jurusan arsitektur di Unika. Ini saya bisa membandingkan, ini mahasiswa saya seni rupa. Biasanya ini bangsa perspektif ya memang terlalu akeh gitu. Tapi kalau mahasiswa arsitektur bangsa nyeket gitu, wah perspektif ya biasanya gitu. Dan mereka lebih terlatih berkonsep terus terang. Anak-anak arsitektur itu ya mungkin lebih matematis, lebih ini ya. Beda dengan seni rupa biasanya kan ekspresi, wah yang diandalkan ekspresi itu. Nah, itu. Tapi ada baiknya memang
dari arsitektur sama seni rupa itu saling sharing. Pak Budi itu banyak saya lihat pengaruh seni rupanya. Sketsanya kan tidak arsitekturis lagi, walaupun beliau itu orang arsitek dokter juga ya lah, arsitektur mengajar gitu. Tapi kalau kita lihat sketsnya, gua itu ngalahke ngomong seni rupa malah gitu ya. Artinya gayanya malah ke seni rupa. Mas Doni itu tadinya Doni Indra ya memang masih lekat arsitekturalnya, sketnya ya. Tapi sekarang setelah melukis dengan cat air, waduh hebat sekali cat airnya. Mas Devi. Waduh, saya nggak bisa itu niru Mas Doni. Hebat. Tapi teman-teman yang tidak berlatar belakang arsitektur maupun seni rupa tidak usah berkecil hati, ya, tidak usah berkecil hati. Oh ya, yang di belakang itu Mas apa Adem ya? Adem lah, Adem. Luar biasa sekarang. Tepuk tangan Adem. Tepuk tangan Mas Adem. Sepertinya baru bergabung itu sepertinya belum. Sombong amat. Baru beberapa tahun. Tapi jangan dikira saya diem-diem mengamati Mas Adem loh. Oh karyanya api-api ya saya kira. Wah luar biasa. Kalau dulu Pak. Artinya ada progres yang luar biasa. Sip. Betul, Pak. Tapi dia memang latar belakangnya arsitek ya. Ya, arsitek. Ya. Nah teman-teman yang tidak berlatar belakang arsitektur maupun seni rupa tidak usah berkecil hati. Betul. Ya. Kan dadak kita Mas Adem. Pak Fandi itu dulu kan juga nggak pernah sekolah, gitu. Ya sekolah malah bebas waktu diberi beasiswa ke India suruh sekolah, lingkono dites, lah Anda tidak perlu sekolah lagi kan gitu. Terus lingkono ngelukis pameran-pameran kan gitu, Pak Fandi. Banyak pelukis-pelukis kita yang tanpa latar belakang itu tetapi perupa kita ya, tapi yang hebat. Tapi memang sebaiknya kita saling share bagi ya. Jangan lalu wah kamu kan akademisi, kamu kan mahasiswa, nggak perlu takut lah mahasiswa yang orang iso gambar ya, mahasiswa seni rupa iso gambar ya, gitu sama. Tapi kita nggak usah berkecil hati ya, kita perlu belajar dari siapa saja lah. Oh dari ini begini, nggak usah berkecil hati ya. Nah Semarang itu dulu, sekarang sih nggak ada opini-opini begitu. Dulu itu selalu dikonfrontasikan akademik sama otodidak itu dulu. Dan pelukis-pelukis otodidak itu banyak sekali dulu. Nah diskusi itu selalu rame ya itu. Sing akademisi ya rumangsa hebat lalu nyerang rono rene. Sing otodidak sing penting payu gitu. Loh betul, di Semarang dulu iklimnya tahun 80-an gitu loh, 90-an itu sampai 90-an dulu ya. Terus sekarang senior-seniornya udah Pak Bo, ada Melingga, ada Mas Jemi, ada Pak Kelana, itu kan yang nggak kalah dari otodidak ya. Sampai teman saya nulis apa? Lukis Semarang itu Mangga Pisang Jambu sangat terkenal ya. Lalu malah menjadi kebanggaan Mangga Pisang Jambu. Jangan ini nyindir. Wong sing dilukis kok stelai bangsa buah-buahan mangga jambu gitu ya. Memang ya kan ya boleh aja melukis gitu ya. Menurut saya sih gitu ya. Tapi teman saya itu ada yang wah yang dari Bandung. Ya karena wawasannya beda. Kritiknya rada pedas itu, jadi teman-teman rada gitu, teman-teman otodidak. Ya, menurut saya sah-sah aja lah, boleh. Mangga Pisang dahulu ngapi ya. Tapi sekarang menjadi kebanggaan. Jadi seperti kaum impresionis dulu ya, zaman tahun 1800-an. Ketika pameran lalu ada penulis yang mencemooh ya, ada lukisan Monet judulnya impression ya artinya kesan menggambarkan matahari terbit atau tenggelam itu kan apa ditulis lukisan kaum impresionis malah menjadi kebanggaan mereka
impresionisme diproklamasikan. Sejarahnya lagi. Nah Semarang itu begitu, teman-teman Semarang itu diunani walu pisan mangga pisang jambu malah seneng banget akhirnya. Lalu sekarang berubah menjadi belakangan menjadi bebek Agus Kali. Ya karena lukis bebek, kerbau dan sebagainya itu teman-teman yang muda-muda masih melanjutkan. Ya jadi itu pesan saya, jadi nggak usah berkejar. Kita saling belajar. Saya belajar dengan teman-teman itu, jangan dikira tidak. Ya, ya betul. Ya matur suwun Pak Aryo. Memang semoga kita berharap pandemi segera berakhir ataupun mereda lah paling enggak. Kita enak berakhir kok embuh ya kapan. Kita memang Pak kegiatan-kegiatan kita itu sebetulnya malah ini menurut saya juga ikut-ikut Pak Arin menambah imunnya teman-teman bahagia loh kayak terus Pak berarti ya. Wah, ini utang lali ya. Bojo lali. Lah kan bojone dijak apa? Aku dipenderi bali. Jadi memang tujuannya kan tadi Pak ya betul berkarya terus kumpul-kumpul ini ya kita tetap tahu lah jaga protokol kesehatan. Kumpulnya ya wong iki kita anggar sing siji kita tak sama kat gitu Pak kita ya. Jadi memang yang penting bahagia gitu. Saya pengen dengar dari Mas Dias nih, boleh nggak? Tadi Mas Dias cerita sedikit, beliau menekuni batik juga ya, bikin karya batik loh. Ya, monggo sharing dikit nanti biar apa? Saya dikit tapi langsung ngomongin. Taunya dikit. Mas Dias dari Jogja, KTP-nya sudah Jogja Pak, tapi orangnya Malang. Ini beliau juga KTP-nya sudah Jogja, orang Padang nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman dari para skater Semarang dan terutama pada acara yang kita datangi pada minggu ya. Hari Dino. Pada minggu malam ini terima kasih untuk pameran Bapak Aryo Sunario yang kami lihat memang sudah sepantasnya memang beliau bisa ditempatkan sebagai seorang, kalau bisa dibilang salah satu yang bisa kita bilang maestro lah ya, maestro untuk sketsa-sketsanya kali ini yang bisa kita lihat dan bisa dipamerkan di Tan Art Space sekali lagi. Untuk yang saya memang banyak beberapa tahun ini bergelut dengan dunia batik tulis terutama Pak, yang saya kembangkan dari saya dulunya seorang pemural. Jadi teknik mural yang saya gunakan menggunakan teknik drawing. Nah drawing itu sendiri kemudian saya kembangkan ke dalam bahan atau media lain, terutama pada kain batik itu sendiri. Setelah saya melakukan residensi selama sekitar hampir 1 tahunan di tahun 2016 sampai kemudian saya tekunin di 2018, akhirnya saya menemukan satu benang merah antara drawing yang saya lakukan di atas tembok kemudian saya pindahkan di atas kain. Program yang saya angkat memang terutama berhubungan dengan bagaimana mengangkat potensi daerah melalui sebuah cerita kebudayaan yang mereka punya. Jadi diangkat melalui dijadikan jadi sebuah karya. Itu yang saya lakukan dalam mural saya. Saya menamakan kelompoknya menjadi PMP, Pendidikan Mural Pancasila. Jadi pendidikan mural Pancasila ini saya bercita-cita untuk berkeliling ke seluruh provinsi di Indonesia. Di setiap provinsi itu atau bahkan di daerah di setiap provinsi itu pastinya kan memiliki banyak cerita legenda, urban legend, kebudayaan dan sebagainya yang banyak tidak terekspos. Apalagi misalnya kalau kita banyak mendengar di Sulawesi atau mungkin kita teman-teman kita di Papua, kadang-kadang
sulit untuk kita expose ketika kita berada di sini. Hal semacam itu bagi saya menjadi sangat penting karena ini juga menjadi semacam perisai kebudayaan untuk kita ketika kita misalnya berkenalan dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri, terutama para akademisi yang saya banyak beraktivitas juga untuk teman-teman yang ada di Australia. Jadi mereka banyak mendengar tentang cerita legenda ataupun cerita rakyat yang ada di sini. Itu saya kembangkan melalui karya mural. Jadi saya berceritanya di atas karya mural. Ketika saya datang kemarin saya melakukan mural di Kepulauan Selayar. Jadi dari Makassar itu kita nyebrang lagi. Di salah satu daerah di Kepulauan Selayar itu ada namanya Perkampungan Tua Bitombang. Umurnya sekitar 300 tahun, tidak pernah terekspos media, tapi dia memiliki satu keunikan di mana kampung itu dibangun di atas kayu, namanya kayu holasa. Holasa itu tumbuh di atas bebatuan di Kepulauan Selayar. Kayu holasa ini hanya ada di sana, hanya tumbuh di sana. Ini semacam, ya bisa dibilang jatinya Selayar lah. Hanya bisa tumbuh di kepulauan tersebut. Kayu holasa ini adalah bagian yang dipakai juga di kapal pinisi dan kapal Padewakang. Kapal Padewakang adalah kapal sebelum pinisi ada, yang dipakai oleh para pelaut Bugis untuk berlayar ke seluruh Nusantara, bahkan hingga ke Australia dan beberapa bagian di Asia. Di situ yang ingin saya angkat adalah selain ciri khas dari perkampungan tersebut, saya juga ingin mengembangkannya menjadi sebuah proyek seni berbudaya gitu melalui sebuah karya mural. Dari karya mural tersebut kemudian juga saya pindahkan jadi karya di atas kain, jadi semacam seni berbasis riset. Karya-karya ini memang sebuah perkembangan dari apa yang sudah saya lakukan di awal melalui program PMP tersebut, yang nantinya akan bisa jadi akan saya pamerkan rencananya memang akan saya pamerkan di luar negeri, di Australia. Karena memang kalau kita mengandalkan teknologi kita pasti kalah. Ngapain kita pameran teknologi, kita semuanya juga ngimpor semua teknologi. Yang mereka tidak punya adalah budaya. Makanya yang kita tawarkan adalah kebudayaan kita, karena mereka pasti nggak punya gitu, bahkan sedikit. Dan ya bagi saya cara memperkenalkan apa yang kita punya ya dengan cara tersebut. Karya kita bisa menjadi bagian penting sebagai penopang sejarah diri kita sendiri melalui sebuah karya yang kita ciptakan. Salah satunya yang melalui karya mural dan drawing batik yang saya lakukan. Itu merupakan sebuah kombinasi antara teknik drawing yang saya pakai, kemudian saya meminjam dari batik tulis menjadi sebagai bagian dari karya saya. Ya itu saya pengalamannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, yes. Bagus banget ini Pak, anak muda. Ada ini Pak. Ya, salut saya. Lanjut aja, nah. Jadi kelihatannya penjenengan di samping juga batik yang applied art ya, juga bikin karya-karya yang bukan applied tetapi berbasis batik gitu ya, atau paling tidak memasukkan unsur batik ke dalamnya gitu. Saya kira bagus itu, dilanjut saja. Batik sebagai pure art sebenarnya kan dulu sudah pernah dilintis oleh seperti Pak Amri, Pak Bagong Setiarjo, Koswaji dan sebagainya ya, tahun-tahun 70-an itu pernah populer mengangkat batik bukan sebagai karya kerajinan yang dipakai artinya untuk kain atau untuk apa untuk di sana, tapi tekniknya diambil untuk melukis gitu ya, Amri itu. Sayang sekali kemudian setelah 20-30 tahun kemudian sepertinya gaungnya hilang gitu ya, lalu sudah jarang sekali muncul teman-teman muda yang menekuni itu. Belum lama memang Pak Mahyar ya, lama memang kan sangat getol juga dulu dengan batik-batik itu, painting gitu ya, Jogja gitu kan. Ya setahu saya ya hanya itu, yang lain sudah enggak kan itu ya. Nah, lalu tiba-tiba penjenengan masih mengangkat batik sebagai khasanah kita, menurut saya luar biasa. Silakan Mas itu ya, dan memang banyak keunikan-keunikan sebenarnya yang kita miliki kok ya.
tentang kapal perahu itu ya. Bugis malah sudah lebih lama. Zaman Mataram itu orang Jawa sudah bikin kapal yang bisa sampai ke Madagaskar, ke Mesir, ngirim kapur baru, ngirim kayu manis, ngirim damar ya, untuk kepentingan mumi di sana. Zaman Mataram kita lihat reliefnya yang ada di Candi Borobudur itu ya, yang meneliti justru orang Barat kan itu, dibuat replikanya zaman presidennya Bung Mega 2004, dicobakan bener nggak itu bisa sampai ke sana. Ukuran kira-kira 9 meter ini sekian kapal dari Borobudur itu loh, dari Jepara, dilengkapi dengan segala macam modern tapi nggak dipakai, pokoknya hanya itu saja apa adanya itu, sampai juga ke sana bawa kayu manis segala macam. Hebat kita. Jadi Nusantara kita itu memang bangsa bahari dulunya, pelaut. Nah, setelah kita makin lama terdesak kedalaman menjadi agraris gitu ya. Zaman Majapahit kita masih jaya lautnya, Singosari sampai ke Melayu gitu. Demak aja, zaman Demak aja kita masih ya maritimnya hebat. Adipati Unus nyerang Portugis di Malaka 1511, wah 1511. Gitu. Hanya kemudian Raja Mataram atau Surat dan sebagainya aja makin ke pedalaman mementingkan pertanian, lalu datang penjajah, kita lupa sebagai bangsa bahari gitu ya. Sebenarnya kita itu bangsa bahari sebenarnya gitu ya. Lalu kita cari asal mulanya, lukisan buah-buah itu banyak yang juga perahu ikan, itu menunjukkan bahwa bangsa kita juga melaut. Kapal bercati itu Nusantara khas itu ya, bisa menjelajahi sampai ke selatan, sampai ke Selandia Baru, utara sampai ke Hawaii, barat sampai Madagaskar. Saya salut kalau ada pemuda-pemuda yang punya apresiasi terhadap budaya kita, tradisi kita, lalu mengangkatnya dalam nafas yang baru, apalagi ya, itu saya sangat senang gitu ya. Artinya apa? Kita tuh kalau bisa kesenian kita itu tumbuhnya terus gitu loh, kayak Jepang kayak loh, ya lah. Jepang itu ya modern tapi dia kan akarnya kuat sekali tradisinya. Lah kita itu tadi terputus sebelum kemerdekaan itu, zaman persagi itu, apa tradisi ya kan gitu dulu. Akhirnya kita nggak pernah dilihat, nggak pernah dipelajari, jeglek sejarah kesenian kita, gitu. Tadinya begini tiba-tiba Raden Saleh karena belajar di Eropa. Setelah ini, wah itu menurut saya sejarah kita nggak bisa continue gini loh. Akar kita nggak kuat karena tradisi kita dilupakan tadi. Tapi belakangan saya optimis ya, banyak anak-anak muda, perupa-pemuda yang kemudian wah semakin ini tadi melihat kasana tradisi lalu diangkat menjadi karya-karya kontemporer. Menurut saya bagus untuk menunjukkan keindonesiaan ada petik ya. Iya, saya kira itu saya sangat. Dan ini yang saya lupa, jangan lupa kenapa SSW ya, saya sangat bangga dan saya katakan aktif, bagus, guyup. Itu menurut saya juga di samping tadi ada kontribusi dari Mas Nanang, Mas Kawar. Saya tidak akan melupakan kehadiran Mas Wito, Pak Agus sebagai apa? Fotografer. Lalu Mas Oki yang cara diam-diam juga sebenarnya mengabadikan Mas Hasan momen-momen kita ketika kita guyup ini. Lo itu sangat menyenangkan lo ya. Apalagi sekarang ada medsos ya tak? Wah disaring, wah ada fotoku, ada gambarku kan gitu. Semakin bersemangat gitu. Lu perannya sangat besar ini Mas Wito itu menurut saya. Betul Pak, tadi kita ketinggalan Pak Wito. Di komunitas lain apa ada yang orang-orang seperti Mas Wito, Pak Agus Budi Santoso, Maraki? Nggak banyak kan? Nah, ini. Terima kasih Mas Wito. Dan Mas Agus, Pak Agus itu sekarang menggambar juga loh Pak. Nah, iya. Kan jenengan juga Sekate juga wah liar. Yes. Ganti wangi. Mana Pak Agus ya?
Sekarangnya lihat. Panggilan istri. Belum lagi ini nanti. Wah, nanti tahu. Ini sebentar lagi Mas Vito yang pameran tunggal, Pak. Lu Mas Vito itu basicnya malah interior loh. Wow, Landscape, iya sih. Pak, dia. Landscape ya. Arsitek ya. landscape ya. Wow. Hanya belum ditampilkan saja. Oh, coba nanti ditampilkan. Wah. Sip. Yang moto siapa, Pak? Engko pameran dhewe moto dhewe. Sakit ano. Jadi terima kasih sekali Pak Aryo, ini memang benar Mas Dias juga terima kasih sekali sudah mengangkat budaya Indonesia. Ada satu lagi Pak, ini ada tamu dari itu NTB yang mempersunting dari Putri Semarang. NTT dari Semarang. Selamat menikah pengantin baru. Nah ini beliau tadi cerita sama saya, Mas Hendri itu mau mengangkat budaya di daerahnya. Mungkin ada Mas Gendri cerita-cerita atau alah jangan pemalu lah, atau Mbak Eme saja di sini. Mbak Eme kan Mbak Eme sing cerita wes. Ayolah, saya kan mendorong Pak di sana bikin skatewalk juga. Nanti kita dulu juga nyeket, ya dulu ikut nyeket. Saya inget kok. Lo inget toh, unforgettable wajahnya tuh unforgettable. Ayo Mbak Eme. Enggak. Terima kasih Mbak Ratna. Ini saya tidak tahu tadi itu yang diobrolkan apa sebenarnya, karena tadi saya di meja lain. Jadi saya tidak tahu antara Mbak Ratna dan Pak Nara. Itu ada saksi. Itu nggak apa-apa ini Mas. Iya. Kalau Ayo yang serius ya, ini lagi kuliah ya. Kalau tadi Mbak Ratna sampaikan tentang apa mengangkat budaya dari NTT, dari tempat Mas Hendri, saya tidak tahu itu tadi kan pembicaraan dengan beliau. Nah, kalau di sini ya itu nanti mungkin biar Mas Hendri nanti biar dengan Pak Aryo gimana. Oh, nanti japri-japrinan ya, ya wes. Tapi aku diundang ya Nek Rama ya. Melura. Nggak melu ya wes. Ya memang salah satu cita-cita kami mengangkat budaya Nusantara ya Pak, terutama yang ada di sana, karena sepertinya bagus sekali dan saya baru di sekilas gitu, dan itu memang sudah membuat saya tertarik. Dan Oh ternyata itu awalnya ya, perkenalannya ya. Oh. malah langsung sekolah ya memang itu salah satu cita-cita kami, karena budaya Nusantara seperti Mas Dias tadi, budaya Nusantara itu sangat kaya, sangat luas, dan sayang sekali kalau orang muda sekarang itu nggak mau tahu gitu. Seperti kemarin waktu saya pameran itu kan memang banyak mengangkat yang dari Nusantara juga, dan itu Pak Aryo yang membuka. Memang ya itu yang kliknya saya dengan Pak Aryo waktu itu, ya Pak Aryo bisa menangkap apa yang saya inginkan gitu. Nah, kalau untuk budaya Nusantara memang kita nggak akan pernah habis, dan kita memang jangan pernah meninggalkan apa yang ada dari Nusantara itu, karena itu memang sangat kaya. Tapi untuk pameran ini saya pribadi saya mengucapkan selamat untuk Pak Aryo, dan Pak Aryo ini salah satu guru dan
saya belum pernah, saya tidak menangi di ini di Pak Aryo di Unika, tapi waktu pertama kali lihat skatenya Pak Aryo itu memang saya sudah jatuh hati dengan ini loh, coretannya sederhana tapi kok bisa bagus ya, saya gitu. Sampai buku-bukunya Pak Aryo itu, Pak Aryo punya buku apa aja, ngeluarin buku apa aja, saya itu beli. Itu aja loh, boleh beli ya, 2 aja. 2 nggih Pak nggih. Itu bukunya. Dulu aku promosi sih kok itu dijual loh, bawa Pak Aryo. Saya itu sampai tadi saya tanya Pak Aryo, Pak ini gimana toh bikin sket yang figur ini kok sampai kayak gini gitu, karena saya mencoba untuk sket figur sudah mempelajari sedemikian rupa dan nyoba nyoret tetap belum pede. Dan saya tuh tadi cuma mikir ini Pak Aryo itu sudah berapa puluh tahun ya, dan saya baru 3 tahun aja belum. Terus saya hanya ngayem-ngayemi diri saya sendiri, Pak. Oh lah, kuwi saya 3 tahun ya layak lah nek urung bisa kaya ngene. Terus tapi benar-benar Pak Aryo ini panutan buat saya untuk sketch. Dan saya lihat goresannya Pak Aryo itu yang saya tangkap teteknya itu loh, itu yang membuat saya itu untuk ya konsistensinya itu yang membuat saya oh ya nyeket, pokoknya kita menemukan nyamannya itu di mana, itulah yang asli goresan kita gitu. Itu yang saya banyak belajar dari Pak Aryo. Saya kalau nyeket itu biasanya agak dekat-dekat Pak Aryo itu nyontek, oh Pak Aryo gini, oh iya gitu. Dulu saya ingat waktu di Kota Lama itu acara apa ya, arsitektur, itu saya sebenarnya grogi di dekatnya Pak Aryo. Saya udah duduk, Pak Aryo di belakang saya bingung, ini kok kayaknya senior ini. Akhirnya saya deketin, malah liatin Pak Aryo caranya nyeket itu bagaimana ya. Dari situ saya belajar banyak dari Pak Aryo. Saya sangat salut dengan karya-karyanya Pak Aryo. Saya sangat belajar banyak dari karya Pak Aryo. Selamat Pak untuk pameran ini. Mau ditanggapi Pak Aryo? Ya, terima kasih Mbak apresiasinya. Ya, ngomong-ngomong tentang tadi budaya Nusantara gitu ya. Ini bulan depan Juli salah ya, Juli Agustus, Malaysia itu mengadakan seminar yang temanya itu juga kenusantaraan. Wah, saya share ke Prof. Toto Kusmanto, teman seangkatan saya dulu yang di itu kan. Sekarang udah pensiun belum ya? Karena profesor kan 70 ya. Nah, komentar beliau, Malaysia juga ngurusin Nusantara toh. Lama-lama kalau kita tidak serius mempelajari Nusantara, nah, program Malaysia ini tentang Nusantara. Benar. Nah, kalau penjenengan tertarik silakan bikin makalah. Bulan-bulan depan, ya masih dua bulan. Jadi seminar tentang Nusantaraan. Ya, kalau kita tidak sendiri tahu tentang budaya kita, ya piye gitu ya. Jadi ngiri memang kita ya, Malaysia saja. Ya, itu Nur. Sudah semakin bisa mengapresiasi Mas Kai cara Mas Bagus kayak sing wis tekan luar negeri lho. Maike tolong Mas. Sing wis tekan Eropa ning kono piye kondisine Eropa kan gitu. Wah, lukisan Eropa. Ya mungkin lain wawasannya. Monggo Mas. Langsung ngomong Mas. Pencet nganti urip. Halo, ya perkenalkan nama saya Bagus ya. Kebetulan saya dulu TA-nya sama Pak Aryo, jadi sedikit banyak udah belas kasihan Mas. Dulu saya berdasarkan belas kasihan. Saya tuh masih inget yang saya pegang itu beliau ngendikan, Mas, pilihanmu kayak loro, kowe meh jadi seniman apa meh jadi sarjana. Nah emang dari seniman ini orang berambung kira apa-apa, tapi nek kelingan wong tua mungkin rambung no. Itu udah
Ya itu saya pegang sampai sekarang, dan saya dalam hati ngomong ya saya milih 2 Pak. Kayak gitu. Terus ya yang saya belajar banyak dari Pak Aryo itu tentang apa ya, bagaimana karya Asia itu bisa diciptakan, yang kemudian kita tuh tidak bisa mendefinisikan tentang apa ya, kok karya Pak Aryo itu enak dilihat gitu, udah nggak ada celah lagi gitu loh. Nah itu sebenarnya kalau sepemahaman saya itu secara komposisi golden sectionnya itu udah tepat, nggak ada apa ya, udah nggak ada yang meleset gitu loh. Kalau seumpama pakai golden di apa X-ray, pakai golden X-ray itu dia triangle-nya udah munci gitu loh, ngeki. Oh, jadi ini bisa diklasifikasikan sebagai karya monumental. Nah itu ya biasanya kayak karya-karya Picasso gitu kan emang nggak kepedol Pak, tapi maksudnya museum. Setahu saya ya maksudnya museum, jadi karya-karya monumental seperti itu. Jadi secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan, ini komposisinya pakai apa, ilmiah itu. Jadi kalau secara golden triangle-nya itu golden section-nya itu udah tepat, dan itu udah apa ya, automatically-nya manusia melihat, kalau kita melihat pemandangan alam itu udah gak ada komplain lagi. Gunung itu kok gak kurang geser kesini dikit, kok gak kesini dikit, nah itu makanya udah tepat itunya. Terus yang kedua, rhythm of heart-nya itu udah enak Mas. Rhythm of ya nuansa ya Mas, nuansa ya. Maca subtitle ngene lho. Jadi kalau mau dibawa kemana nuansa karya ini itu udah apa ya, signaturnya itu udah kelihatan banget kalau ini tuh Asia. Jadi kalau semua dijajar di mana ya, di Damin sama karya-karya Damin Hir sama apa itu, oh ini ASEAN. Jadi secara color tone itu udah strong banget. Itu yang saya belajar banyak. Itu yang masih yang di permukaan loh Mbak, belum yang konsep. Soalnya saya sendiri intelijen saya kurang apa ya, kalau itu riset tentang Sengkalan Memet, Surya Sengkolo. Termasuk yang senang membaca apa enggak Mas? Ya itu tadi Pak, yang belum lagi ke coding. Kalau seumpama dulu siapa Da Vinci nyetain coding, sebenarnya di sini udah biasa tadinya gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi salah satu, mungkin saya memberi sedikit ya clue kenapa karyanya Pak Aryo dilihat itu secara apa ya, ilmiah itu pas semua, potongan bidangnya, komposisi, terus kalau mungkin yang di jadi sorot mata itu tepat semua Mbak, sorot mata, terus ini ekspresi lighting itu enak semua, kalau di silang gitu dan mungkin itu. Pernah di riset karyanya Pak Aryo? Ya mungkin ada yang ahli, tapi bukan saya soalnya cuma masih jauh dari Pak Aryo. Tapi itu kalau Pak Aryo udah habit itu kebiasaan. Ini secara teknis udah kebiasaan, jadi langsung enak ya, itu yang nggak semua orang punya Mbak. Lah oleh karena itu mengapa orang luar tuh pakai metrik, karena secara feel mereka nggak nyampe. Kalau orang timur kan udah terbiasa delalah, itu kan karena olah rasa ya, gitu. Jadi berkarya bisa apa ya, sebagai spiritual, laku spiritual gitu. Makanya nggak tendensi kayak gitu. Mungkin segitu. Betul enggak nih Pak, laku spiritual Pak? Abot-abot tuh Mas. Abot kok bahasanya abot tenan kayak dok mikir kabeh Pak. Karya saya itu ringan-ringan saja Pak. Ya. Dulu Pak, ojo sing apik-apik tok. Dosen saya dulu itu kalau ngeritik karya saya, karya ora ono isine. Jadi karya saya itu tidak berisi. Ya ming enak ditonton gitu, ora ono isine. Ayo lu batin dah saya. Tapi enggak. Ya, tapi itu kan pilihan ya sebenarnya ya, berkarya ya. Seperti tadi saya singgung kan dalam pembukaan. Ada orang berkarya itu yang mementingkan konsep sampai ekstrimnya, baru berkonsep aja sudah mengatakan itu berkarya seni, sehingga disebut konseptual art kan itu ya, nulis di kanvas karya seni konsepnya.
ya monggo. Tapi ada yang bentuk hulu. Jadi sebenarnya karya seni itu kan ya 3 yang saling bertalian ya. Bentuk, konten atau isi itu ya gagasan di dalamnya. Lalu teknik, 3 itu sebenarnya. Ya menurut saya ya idealnya ya 3-tiganya maju bareng, apik kalau bisa. Ya kalau misalnya bisanya cuma bentuk saja ya nggak apa-apa, teknik toh ya nggak apa-apa, gagasan ya monggo. Menurut saya kok begitu ya. Jadi nggak usah lalu wah karya rano sini berarti ya menurut saya ya. Monet pernah bilang kan, yang penting itu bukan apanya tapi bagaimananya. Wah, pernah bilang begitu loh. Claude Monet itu ya yang sangat terkenal ungkapan-ungkapannya. Jadi ketika dia menggambarkan makan di rerumputan, sing lanang kok nganggo jajanan, sing wadon nut gitu ya, di taman gitu ada pohon-pohon. Waktu itu kan mengheboh itu ditonton. Wah, iki apa lukisan sing wedok telanjang lanang nganggo jas ini dan sebagainya gitu ya. Amoral, wah gitu. Dia hanya ngomong dalam melukis yang penting bukan apanya tapi bagaimana. Konsep Anda boleh setinggi langit katalah ya, tapi piye bagaimananya itu wujudnya jadinya piye sih, enak ditonton apa orang dulu gampangnya kan itu ya. Lah kalau melukis sih orang enak ditonton tapi daki macam-macam ya pernah baik, tapi lukisan itu seni rupa menurut saya. Jadi ya rupane bisa didelok lah. Pertama itu ya, syukur bagi di balik bentuknya itu wah, ada sesuatu yang menggelitik. Istilah Mas Flower ada daya ganggu. Mengganggu. Daya tarik kalau saya, istilah saya ya. Daya tarik estetis. Ya apa daya ganggu. Ganggu itu konotasinya kok malah mengganggu ya. Tapi api juga loh istilah itu, daya ganggu, daya kejut. Ya pertama saya kira ya piye bentuknya kan gitu ya. Tentang nanti dalamnya gimana, di balik itu ada apanya, wah monggo. Ini cara pandang saya berkesenian. Penjenengan beda nggak apa-apa. Makanya kalau penjenengan lihat kan, ya mungkin bentuk kelihatan sangat diutamakan, gagasannya biasa-biasa. Makanya desa saya bilang itu lukisanmu itu rano isi. Saya ingat-ingat ya nggak apa-apa. Turun. Itu mengutip kata-kata Rudi Murdoch Pak saya. Katanya gini, kowe rak seneng mbek karyaku rak apa-apa toh aku rak seneng mbek kowe. Bener kan? Saya suka kata cinta. Mbak Agustin mau ini teman nyekat dari zaman dulu tuh Pak, nyekat sama Pak Aryo tuh digambar loh, di sketch loh. Itu momen pernikahannya we ono. Nah iya. Itu unik Pak. Iya. Unik banget itu. Iya, gimana Pak uniknya Pak? Uniknya itu teman-teman ini dulu kan memang sering nyekat bareng gitu ya. Sudah lama ini teman saya 10 tahun yang lalu kan gitu ya. Nyekat bareng ini grup apa waktu itu orat-orat gitu. Nah, ya namanya unik loh. Itu menurut saya pilihan nama orat-orat itu saya hargai. Orat-orat tapi diseseli R gitu. Dia kan menjadi orat. Api gitu. Menurut saya ya. Arsitektur itu menurut saya juga bagus. Tapi nggak tahu ini teman-teman kok milih Semarang Skateboard. Wah, keren memang ya, internasional. Ya nggak apa-apa, itu pilihan kesepakatan. Senang jalan-jalan. Kesepakatan. Loh betul. Orang arsitektur plesetan. Jadi dari arsitektur lalu sket diisi sket. Mereka kan memang kelompok para arsitek ya. Api itu menurut saya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nama itu, nama kan mana suka ya.
Dulu namanya Rebo, ya mergo lahir Rebo kan gitu. Namanya apa? Namanya. Ya kembali ke. Tadi makan kelawar Pak. Nasi kelawar ya. Wah neng kota lama. Sampai mana ini tadi sampai lupa terlalu. Lalu Mbak Agustin nanti. Mbak Agustin ketika akan pernikahan itu undangannya itu diberi catatan. Jadi teman-teman skater ini termasuk saya dulu anggotanya diminta membawa buku skate dan alat skate untuk mengabadikan pernikahan itu di samping fotografi. Jadi kami waktu itu rame-rame bawa buku kecil skate itu. Nah, pas itu jagong pernikahan saya sempat nyeket Mbak Agustin sama Mas Rodi. Lalu dulu ada hiburan musiknya, saya sempat nyetekat juga loh Mbak, pemusik itu. Wah saya sangat tertarik yang pegang apa itu, bas gede. Wah ekspresif sekali itu wajahnya saya. Lalu yang main cello, yang penyanyinya saya sempat nyeket. Ceritanya begitu Mbak. Jadi unik itu, jadi undangannya itu diminta supaya teman-teman nyekat. Itu Pak Dule untuk skate gratisan Pak. Ayo main protes ayo. Gila ayo. Kamu aja. Iya. Tes cek ya. Ya kita masih ingat sih kan saya jujur juga nggak nyangka kalau Pak Aryo pasang skate-nya itu kata kita juga kaget. Ya kaget aja ada momen kita di situ. Saya juga ada lihat almarhum Pak Auli yang hadir di situ. Ada juga kita satu frame di situ. Ya suatu kehormatan sekali Pak Aryo tuh di situ punya momen yang sampai sekarang bisa dilihat. Buat kita juga buat kenangan lah Pak. Kita pernah dicegat sama Pak Aryo. Itu kebanggaan banget. Betul banget. Kalau skate gratis, pulangnya kan bawa skate bagus apa? Skate gratis. Oh iya. Protes sama tak pancing kok ya ngomong. Iya, skate-nya keren namanya ya. Nama lainnya pensil. Ada yang masih nyimpen skate-nya. Terima kasih Mbak Agustin, Mas Roni sudah hadir hari ini. Mas Joko, ini muridnya Pak Aryo juga ya Mas Joko itu Pak? Iya. Oh lagi sibuk bikin order. Oh tugas negara ya. Walaupun tugas negara tapi menyempatkan hadir di sini. Ada teman-teman lagi enggak? Mas Rudi Hartanto. Ayo. Iki mic iki. Izin. Muridnya ya Pak ya. Oh, enggak. Matur suwun Mas. Mau kendut? Ya. Makasih ya Mas ya. Buka balik. Matur suwun Mas Nanang, teman-teman Jogja semuanya. Hati-hati di jalan. Oh, apa ngejar ikatan cinta apa Mas? Oh, mana seorang. Monggo Mas Rudi Hartanto. Anu Mas jurepnya Kurang banter. dipancet. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya kilas balik, saya itu sebenarnya ketemu Pak Aryo itu sudah lama sekali waktu saya mungkin masih SMP. Saya SMP berarti Pak Aryo mungkin masih kuliah atau sudah selesai kuliah Pak Aryo? Tahun 80-an, 80.
80 saya sudah dosen muda. Sudah ngajar Pak Aryo ya? Sudah 5 tahunan. Oh iya, 6 tahun tahunan 80. Ya. Saya waktu itu masih SMP, kemudian saya juga waktu itu saya belajar menggambar sama seorang pelukis Semarang, terus juga kadang-kadang diajak untuk ketemu sama seniman-seniman Semarang waktu itu, diantaranya Pak Aryo, Mas Wid, Pak Gondo Sukoco yang Pawiatan Raden Saleh, kemudian waktu itu juga ada AS Kurnia, dan saya waktu itu masih kecil hanya terkagum-kagum saja. Wah, keren-keren. Dan kalau saya melihat karya-karya Pak Aryo ini memang kalau kita ini mau belajar menggambar ya memang harus seperti itu menurut saya sebagai modal dasar. Sebagaimana kalau kita lihat karya-karya Pak Afandi, mungkin kalau kita lihat karya-karya yang ekspresionis yang kita lihat kebanyakan itu sepertinya ya wah gambarnya coret-coret kayak gitu. Tapi ketika kita melihat bagaimana Pak Afandi itu buat karya realis yang proporsional benar-benar, ternyata ya memang itulah seorang seniman yang memang handal itu ya menguasai segalanya. Walaupun pada akhirnya dia akan menemukan sesuatu yang menjadi jati dirinya sendiri. Jati dirinya, dan itu memang yang sudah perjalanan yang sekian periode waktu sudah dijalani, akhirnya memutuskan saya seperti ini. Menurut saya apa yang ditampilkan Pak Aryo ini menjadi penyemangat buat kita semua bahwa memang sekarang ini zamannya instan. Kita nggak usah belajar ini langsung gambar abstrak, nggak masalah. Cuman kayak gini ini menurut saya memang harus kita pelajari sebelum kita ini untuk menentukan arah di mana jalan kita yang kita sukai. Jadi ini bagi saya adalah modal dasar, dan saya sangat apresiasi sekali terhadap karya-karya Pak Aryo yang demikian luar biasa. Tarikan garisnya ini saya belum bisa niru kayak Pak Aryo ini, apalagi ketika menggambar wajah, gambar hidung, gambar udah saya senang sekali lihat karya Pak Aryo. Dan saya ketemu Pak Aryo itu 2 semester aja waktu kuliah, dan itu alhamdulillah ketemu Pak Aryo ada sedikit ada pelajaran namanya rupa dasar. Di jurusan arsitektur ada rupa dasar, dan disitulah saya cukup bisa mengekspresikan kesenangan saya di dalam berkarya seni rupa walaupun hanya 2 semester, dan itu sangat membantu saya ke semester berikutnya dalam membuat desain-desain arsitektur. Dan modalnya seni rupa itu sebenarnya kurang 2 semester Pak Aryo, harusnya lebih. Karena ya begitu, seorang arsitek mestinya juga gambarnya juga bagus. Tapi kalau akhir-akhir ini sepertinya sudah nggak seperti dahulu lagi. Jadi sekarang ini zamannya sudah demikian hebat dengan teknologi, ya kadang-kadang cukuplah dengan komputer saja. Tapi bagi saya keterampilan tangan dalam menggambar ini dibutuhkan untuk siapa saja, desainer ataupun seniman yang benar-benar seniman yang komplit menurut saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat buat Pak Aryo untuk berkarya sampai akhir hayat Pak Aryo. Dulu inget nggak Pak Aryo? Katanya beling loh dulu. Lupa. Berubah mesti. Dulu zaman-zamannya masih itu mahasiswa arsitektur itu wah banyak sekali. Masih di Erlangga tuh Mas. Lah iya, koyo kandang ayam itu kalau betul. Karena satu angkatan itu beda dengan jurusan yang lain. 80-an bisa. Jadi kalau kuliah Unika lebih gila lagi. Ratusan malah seangkatan. Jadi kira-kira sepertiga mungkin ya yang kalau kuliah itu ada interaksi. Yang belakang ya nggak tahu saya seperti apa. Ya walaupun ya memang begitulah ya, dulu banyak peminatnya dan menjadi favorit mungkin jurusan arsitektur itu ya. Dulu Unika itu sampai 100 satu kelas. Nah Undip setahu saya tahun-tahun 80-an itu, wah itu 80 orang sak kelas, angkatan bareng kuliah. Jadi ya agak susah nih pengelolaan pembelajaran
pembelajaran perkuliahan kalau banyak Mas itu. Ya jadi maafkan Mas Rudi, saya nggak terlalu ingat gitu ya. Saya yang ingat itu ya itu tadi ada namanya Dodi ya. Dodi itu karena masih ponaknya Pak Dibyo, ponakan Sanento Yudiman yang kritikus seni rupa itu, lalu saya menjadi ingat. Dan dia menggambarnya juga bagus ya. Seingat saya dulu saya beri tugas untuk membuat glass and load, mosaik, api banget Dodi itu. Jadi itu yang saya ingat. Antara lain ya banyak mahasiswa yang namanya saya sudah lupa, tapi seringkali kalau melihat wajah-wajahnya saya masih ingat, oh ini. Ya, terima kasih. Ya, betul. Kita akhiri nih Pak Aryo ya. Pak Aryo sudah 1 jam setengah ini gaya nggak kerasa ya ngobrol sekian lamanya. Mungkin sebetulnya masih ada pertanyaan, nanti personal saja kalau mau tanya-tanya ya. Oke Pak Aryo, ada kata penutup dari opening hari ini. Ya, intinya saya sekali lagi terima kasih atas atensi dan juga apresiasi teman-teman, ya khususnya teman-teman SKB. Lalu saya hanya ya mungkin fungsi saya hanya mendorong, provokator. Saya agak disebut Pak Christian profesor itu rada meriu, aku ki guru kecil bukan guru besar. Bener saya prof Pak, tapi bukan F tapi V, provokator gitu ya. Ya saya provokator sebenarnya, bukan profesor gitu ya. Ya jadi itu, dan saya bangga yang dulu pernah jadi mahasiswa saya sekarang punya karier yang bagus-bagus dan lebih hebat dari gurunya. Itu adalah kebanggaan seorang guru sebenarnya ya. Punya mantan mahasiswa atau murid yang punya prestasi yang melebihi. Mas Bagus Panuntun bisa tekan Eropa misalnya kita. Mas Rudi wah luar biasa sekarang. Pokoknya banyak yang sukses saya melihat mahasiswa saya. Pak Budi Sidarwanto doktor, saya nggak kesampaian sekolah S3 itu. Pak Dwi Budi Agung barang itu, wah itu kan doktor ya. Salut saya ya. Jadi monggo yang di bidang akademik ya tingkatkan ya, di samping berkarya juga berkarya tulis. Saya kira meneliti itu penting menurut saya ya. Bangsa kita kan memang ketinggalan di soal-soal yang itu, meneliti gitu ya. Nah, monggo itu kajian-kajian di situ. Lalu berikutnya yang ketiga menyinggung tentang kebudayaan ya, monggo mari kita saling belajar. Mungkin untuk pemantik saja, untuk di Gramedia cari buku Seni Rupa Nusantara yang saya tulis, penerbit Dara Press, mungkin bisa paling tidak memotivasi, oh kayak apa toh Seni Rupa Nusantara itu ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi saya tidak membahas tentang arsitektur, walaupun sebenarnya ada arsitektur Nusantara ya. Itu jadi saya lebih banyak bicara mengenai lukis tradisi, lukis kaca, lukis damar gurung. Ya, penjenengan mungkin belum pernah mengenal yang namanya Mas Mundari, ibu-ibu yang umurnya 90 tahun, 100 tahun melukis, dan itu sangat dihargai oleh orang luar negeri, dan munculnya justru karena terlihat oleh orang luar negeri lalu dibiayai pameran kemana-mana. Ibu Mas Mundari dari Gresik yang terkenal dengan lukis damar gurung ya. Misalnya itu tadi Sulasno atau Rastika Cirebon, atau misalnya yang lukis Kamasan Nyoman Mandra ya, barangkali bisa ini kok begini barangkali ya. Nah, kalau perupa-perupa muda sekarang membawakan instalasi kontemporer, di buku saya yang Seni Rupa Nusantara itu ada karya-karya tradisi tanda petik yang menurut saya juga sudah kontemporer, dalam arti gawe kayak instalasi gitu, patung seperti kuda gitu dinaiki oleh seorang perempuan ya, Nyi Roro Kidul gitu kan. Itu ditaruh di Museum Nasional ya, itu sebenarnya instalasi menurut saya gitu ya. Lalu coba lihat
yang di Sumatera Barat itu tradisi tongkonan itu ya, yang diusung itu menara-menaraan. Itu instalasi sebenarnya, instalasi. Ya lah, kalau perupa-perupa modern sekarang apa-apa digatuk-gatuk disusun gini ya, tradisi kita ada juga yang semacam gitu kok. Ya lah, disusun ada. Patung Asmat coba, wah luar biasa. Yang punya malah museum-museum luar negeri itu yang punya koleksinya. Di Museum Nasional Jakarta itu hanya 2, cilik, elek, siji untuk sisane, tapi yang di Museum Amerika patung-patung bis itu Asmat, wah yang monumental ya. Menurut saya itu masterpiece. Diangkuti ke sana. Belum lagi perisai-perisainya, waduh ornamennya luar biasa. Nah itu di Nusantara ya. Topeng ada macam-macam Nusantara, ukir atau patung ya, ukir, ilustrasi ya. Ilustrasi di buku naskah-naskah lama itu juga unik-unik. Coba kalau penjenengan baca-baca di buku saya itu ya, unik loh naskah-naskah lama itu ilustrasinya ya. Iya, nggak realistis tapi apik juga gitu loh, dekoratif ini ya. Iluminasi dan sebagainya, wah tapi belum lagi wayang wayang kulit, wayang beber, wayang kulit ya, macam-macam. Monggo mari kita mencoba memperhatikan yang kita punya sebelum punah, lalu mungkin bisa kita angkat kembali. Nah mungkin penjenengan bertanya, loh Pak Aryo itu menyintai seni rupa Nusantara tapi lukisan-lukisannya ya gayanya gaya barat gitu ya. Drawing gini kan memang barat ya. Ya saya nggak ada sih muda-muda Nusantara gitu ya, ada, itu tidak sama. Saya melukis yang belum lama pakai akrilik itu saya beri judul Raja misalnya. Saya tertarik oleh iluminasi atau gambar-gambar yang di naskah-naskah lama, buku lama orang Batak itu. Gambarnya apik banget itu, garis-garis gitu tok ya. Apik lah. Itu saya tertarik itu lah misalnya. Ada juga. Wayang tahun-tahun 80-an mungkin masih ingat juga Mas Rudi. Saya banyak mengeksplor tentang wayang itu ya, lukisan-lukisan saya. Wayang, wah itu Pak Aryo. Di sini enggak. Wayang yang saya ubah, saya distorsi, saya imajinasi. Ya, matur nuwun, tetap semangat, ya, tetap semangat, jangan kendor. Amin. Terus saja, pokoknya berkarya. Ya, ada memang yang wah ini untuk saya jual, tapi ini yang saya untuk seneng-seneng saya sendiri. Sebaiknya begitu, maju bareng ya. Nek mung kanggo seneng-seneng tok lah yang kok piye, tuku bahane, tuku ini ya kan butuh biaya. Ya, tapi rezeki memang yang ngatur kan di atas gitu. Jadi kita tetap berdoa. Harapan saya begitu, tetap guyup ya. Rukun. Perbedaan pendapat itu biasa. Itu, ya biasa dan harus dianggap sebagai satu berkah malah ya. Iya betul. Iya, matur nuwun. Jadi penjenengan bisa belajar dari Mas Rudi Muda, bisa belajar dari Pak Rudi Hartanto, Agus Budi Sjarwanto dan yang lain-lain. Iya. Mas Heri Suryo tentang karya-karya mininya yang unik itu misalnya gitu. Monggo. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Aryo. Dan ini kita gayang banget tadi, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Semoga teman-teman ini mendengarkan semua ya ini. Ya, sangat mendengarkan. Besok ujian ya.